Bab 130. Dewa Perang Yuri. Apa yang terjadi? Dewa Perang Yuri. Serangan menakutkan itu menarik sekelompok pasukan. Melihat wanita di depan mereka dengan gemetar. Segera kembali ke Doujin. Wanita itu berkata dengan suara keras. Bisa dilihat bahwa pada saat ini, dia sangat marah. Wanita ini bernama Yuri Bohlin. Dia adalah dewa perang baru. Pada saat yang sama, dia juga kakak perempuan Jarod. Barusan, dia dapat kabar bahwa adik laki-lakinya dikuliti hidup-hidup. Meskipun Yuri pergi berperang sepanjang tahun dan dia jarang kembali ke rumah, tapi dia masih sangat mencintai adiknya. Tiba-tiba menerima kabar buruk ini, Yuri kehilangan akal sehatnya dalam sekejap. Namun, masih ada 100.000 musuh di depan. Kalau kita mundur, perbatasan kota akan tembus. Seorang prajurit wanita berkata pada Yuri, "Kalau begitu beritahu semua orang. Segera ikut aku keluar untuk melawan musuh." Yuri berteriak dengan kesal. "Ya, Dewa Perang Yuri." Saat berikutnya, suara keras terdengar. "Ada apa? Yuri mau menyerang kita." Di kamp musuh. Komandan di sana mengerutkan kening saat mendengar suara klakson. Untuk info, dia telah berurusan dengan Yuri selama beberapa bulan di sini. Kedua belah pihak sedang melakukan gencatan senjata. Terutama Yuri. Dia hanya memiliki pasukan 30.000 orang. Kalau bukan karena dia bertahan di sisi kota, dia pasti sudah kalah dalam pertempuran sejak lama. Siapa yang memberinya keberanian untuk memberikan serangan balik? Beritahu semua prajurit untuk segera ikut ke kamp musuh. Malam ini, aku akan menangkap Yuri hidup-hidup, kata Komandan Area Timur. Faris bersemangat. Faris, kekuatannya sudah mencapai setengah dewa perang. Meskipun sedikit lebih rendah dari Yuri, dia lebih baik dari kebanyakan orang. Kalau Yuri berani mengambil inisiatif menyerang hari ini, dia akan mengajarinya dengan baik bahwa medan perang bukanlah tempat untuk memamerkan keberanian seseorang. Segera, pertarungan dimulai. Yuri memimpin, memegang tombak panjang, menyerang ke kamp utara. Apa wanita ini sudah gila? Faris merasa bingung saat melihat Yuri bergerak agresif. Meskipun Yuri adalah dewa perang, dia baru saja dapat promosi tersebut. Bahkan dewa perang veteran tidak akan berani menyerbu 100.000 orang sendirian. Bahkan kalau dia benar-benar bisa membunuh 100.000 orang ini, dia pasti akan kelelahan. Saat itu, lawan yang kuat dapat dengan mudah membunuhnya. Oleh karena itu, pemimpin manapun yang masih sadar jelas tidak akan melakukan ini. Tapi hari ini, Yuri sudah gila. Dia dengan gila-gilaan membantai orang-orang di kamp utara yang telah menyerang Al-Sutra. Tombaknya menari di tengah lautan manusia. Kemanapun dia pergi, mayat berjatuhan di lapangan. Mayat-mayat di sekelilingnya menumpuk seperti dinding manusia. Bunuh. Keberanian Yuri sangat meningkatkan moral para pasukannya. Mereka mengangkat senjata dan bertarung dengan gagah berani. Peran moral dalam perang ini terlalu jelas. Oleh karena itu, tiba-tiba muncul situasi di mana 30.000 pasukan Al-Sutra mengalahkan 100.000 pasukan lawan. Situasi ini membuat Faris jadi lebih tegang. Namun, dia tahu betul bahwa kekuatannya sendiri memang masih kalah dengan Yuri. Kalau dia menghadapi Yuri secara langsung, dia mungkin akan menderita. Tenang dulu. Kalau Yuri kelelahan, aku akan mengurusnya seorang diri, kata Faris dengan mata menyipit. 1 jam pertarungan berlalu. Yuri sudah membunuh lebih dari 10.000 orang. Di sisi Al-Sutra, 20.000 orang juga tewas. Namun, masih ada 70.000 orang penuh di kamp utara. Masih menunjukkan semangat untuk menghancurkan Al-Sutra.
Dewa Perang Yuri, pasukan kita sudah sangat lelah. Bukankah kita harus mundur untuk saat ini? Kapten pasukan Yuri, dia berlumuran darah. Dia sudah membunuh 1000 orang. Namun, dirinya juga terluka. Mata Yuri berbinar. Dia menatap Faris yang masih bersembunyi di barisan belakang pertempuran. Jelas dia sudah bertarung cukup lama. Tapi pria itu masih belum berani menghadapinya secara langsung. Benar-benar pengecut. Caleb, kamu pimpin pasukan untuk terus menyerang musuh. Aku akan membunuh komandan area timur. Yuri berkata dengan dingin. Dewa Perang, jangan begitu. Mendengar kata-kata Yuri, Caleb terkejut. Meskipun jika Yuri bisa mengambil komandan musuh dari ribuan pasukan, maka moral Al-Sutra pasti akan meningkat. Bahkan jika 30.000 orang memusnahkan 100.000 orang lawan. Namun kalau ingin ke barisan belakang dan membunuh Faris, kesulitannya sama sulitnya dengan mendaki langit. Kalau Yuri tewas dalam pertempuran, atau ditangkap oleh musuh, itu akan jadi pukulan telak bagi moral Al-Sutra. Dalam pertempuran ini, bahkan kalau pasukan Al-Sutra lebih banyak yang mati, mereka juga akan kalah. Bagaimanapun, Dewa Perang bernilai beberapa divisi. Sudah diputuskan. Namun, Yuri tidak memberikan kesempatan kepada ajudannya untuk terus berkomentar. Dia langsung mengambil tombak dan menuju Faris. Wanita ini gila. Benar-benar gila. Semuanya. Bunuh dia dengan sekuat tenaga. Faris tentu tahu bahwa Yuri mungkin ingin langsung membunuhnya. Tapi, apakah ini mungkin? Sangat tidak mungkin. Bagaimana mungkin Dewa Perang yang baru memiliki kepercayaan diri seperti itu? Saat ini, Yuri benar-benar seperti pemotong daging. Dengan cepat memanen nyawa para pasukan Kam Timur. Bunuh. Ajudan Caleb memerintahkan para prajurit untuk membunuh musuh sebanyak mungkin. Semakin banyak mereka membunuh, semakin sedikit tekanan yang dimiliki Yuri. Faris, kamu pengecut. Cepat keluar dan lawan aku. Yuri berteriak keras ke arah Faris sambil memenggal kepala musuh. Teruslah berteriak. Tunggu sebentar lagi. Kita lihat apakah kamu masih bisa tetap sombong, kata Faris sambil menjilat bibirnya. Faris mencintai dan membenci Yuri. Yang dia benci adalah wanita ini lebih kuat darinya. Yang dia suka adalah kecantikan, bentuk tubuh, dan semangat wanita ini. Kalau Yuri bisa ditangkap hidup-hidup, itu bukan hanya pencapaian besar. Tentu dia juga bisa menikmati tubuh indah Dewa Perang dari Al-Sutra ini. Memikirkan tentang hal ini, dia sudah merasa senang. Biasanya, pada dasarnya tidak mungkin menangkap Yuri hidup-hidup. Tapi hari ini, Yuri bertanya-tanya apakah dia telah kehilangan akal sehatnya. Dia benar-benar ingin mengambil kepala jenderal musuh dari ribuan pasukan. Bukankah ini merugikan diri sendiri? Akhirnya, ketika Yuri membunuh 20.000 orang, kecepatannya mulai menurun. Dia berlumuran darah. Tombak di tangannya menurun. Faris tahu bahwa inilah saatnya baginya untuk mengambil tindakan. Yuri, aku datang. Faris mengangkat tombaknya dan menyerang Yuri yang kelelahan. Meninggalkan kantor polisi, Devan tidak segera kembali ke rumah Kaisar, tapi membawa Linda ke tempat Vexana. Tuan, kamu akhirnya datang padaku, kamu kangen Nana ya? Vexana tetap menawan seperti biasanya. Aku akan memberimu seseorang. Kamu latih dia dengan baik, kata Devan pada Vexana. Tuan, aku pasti akan melatihnya dengan baik, jawab Vexana. Saat ini, ponsel Devan berdering. Tasya, wanita tercantik di Al-Sutra, yang menelepon. Kamu membunuh Jarod. Begitu telepon tersambung, suara Tasya terdengar. Itu benar, jawab Devan. Hei,
Kenapa kamu sangat ceroboh? Apa kamu tahu siapa kakak Jarod? Tasya menghela nafas. Siapa itu? Yuri bersambung. Bab 131. Waktunya tampil. Sejak lama, keluarga lain dan keluarga Bohlin telah menunjukkan kecenderungan untuk saling bertarung. Kekuatan keduanya tidak jauh berbeda. Namun belum lama ini, keluarga Bohlin memiliki anak jenius tiada taraf, Yuri Bohlin, dewa perang yang baru dipromosikan. Meskipun demikian, keluarga lain bukannya tidak punya dewa perang. Namun dalam keluarga lain, hanya ada 2 dewa perang. Dewa perang bintang 1 dan dewa perang bintang 2. Keluarga Bohlin juga sebenarnya sama. Tapi dengan Yuri dipromosikan menjadi dewa perang, keluarga Bohlin sekarang punya 3 dewa perang. Terutama, Yuri masih sangat muda. Baru berusia 28 tahun. Bisa dibilang bahwa masa depannya tidak terbatas. Namun, sejak Yuri berusia 16 tahun, dia telah melatih dirinya sendiri di perbatasan. Jadi jarang muncul. Banyak orang bahkan tidak tahu dia itu ada. Tapi dia baru saja jadi dewa perang. Jadi keluarga lain tentu saja dapat kabar. Tasya juga kaget saat mendapat kabar bahwa Devan telah membunuh Jarod Bohlin. Mereka, keluarga lain, belum mengambil tindakan terhadap Devan. Tapi Devan sudah membunuh adik laki-laki Yuri terlebih dahulu. Si kecil ini benar-benar tidak tahu batasan dirinya sendiri. Kenapa? Apakah Yuri sangat kuat? Devan bertanya dengan mata menyipit. Bagaimana menurutmu? Sebelumnya, keluarga lain kami masih bisa mengimbangi keluarga Bohlin. Tapi dengan promosi Yuri jadi dewa perang, keluarga lain kami hanya bisa tunduk sekarang. Tasya bicara. Nyatanya, Tasya juga menunjukkan bakat super dalam pelatihannya. Dalam 20 tahun, dia sudah sampai di tingkat diamond. Berpikir kalau dirinya akan jadi ahli bela diri berikutnya dari keluarga lain. Namun, di luar dugaan, Yuri masih selangkah di depannya. Aku mengerti, kata Devan santai. Devan, apa kamu tahu apa yang kubicarakan? Yuri adalah dewa perang. Reaksi Tasya terhadap Devan terasa sedikit tidak terbayangkan. Aku cuma menyinggung dewa perang kan? Itu bukan hal yang belum pernah kulakukan sebelumnya, kata Devan santai. Tasya terkejut saat mendengar kata-kata itu. Ya, bukan berarti Devan tidak pernah menyinggung dewa perang. Orang pertama yang disinggung Devan adalah dewa perang, Paduka Dewa Perang. Asal tahu saja, Paduka Dewa Perang adalah dewa perang bintang 4. Kekuatannya jauh lebih kuat dari dewa perang keluarga Bohlin. Devan bahkan menyinggung dewa perang bintang 4. Apalagi Yuri, dewa perang bintang 1. Nah, aku tidak tahu harus berkata apa. Kuharap kamu bisa terus berhati-hati. Akhirnya, Tasya menghela nafas pelan. Situasinya sudah di luar kendalinya. Apalagi sekarang seluruh keluarga lain juga berencana mengambil tindakan terhadap Devan. Entah apakah si kecil ini bisa bertahan atau tidak. Meskipun hanya ada pertemuan singkat dengan Devan. Namun bagi anak muda yang tidak takut pada apapun ini, Tasya telah mengembangkan minat yang kuat. Ya, terima kasih atas perhatianmu. Devan langsung menutup telepon. Mendengarkan nada sibuk dari telepon, Tasya hanya bisa pasrah. Ruang pelatihan Aula Vexana. Kamu Vexana dari Aula Vexana. Linda menelan ludah ketika dia melihat siapa yang dibawa Devan untuk dia temui. Sebagai seorang petugas polisi,
Dia tentu saja tahu siapa penguasa pasukan bawah tanah Doujin. 4 bandit ganas itu cukup menakutkan. Tapi mereka semua tunduk pada wanita di depannya. Dia sudah banyak dengar tentang legenda Vexana. Selama Vexana muncul, itu berarti akan ada kekejaman dan teror. Tanpa diduga, pada saat ini, Vexana meringkuk ke arah Devan seperti kucing. Terlihat sangat patuh. Tuan, bagaimana kamu mau Mas? Bagaimana kamu mau Nana melatihnya? Apakah kamu dia dilatih pendidikan dasar atau bela diri atau semuanya? Vexana menyandarkan kepalanya di bahu Devan dan membuat suara menggoda. Entah itu kebiasaan atau bagaimana. Tapi setiap kali dia bicara, dia hampir mengeluarkan kata master. Tapi itu tidak bisa dipungkiri. Vexana biasa menyebut dirinya master di depan semua orang. Hanya di depan Devan, dia tidak berani. Devan bertanya dengan ragu ketika dia mendengar kalimat barusan, apa itu pendidikan dasar dan bela diri. Vexana menyeringai dan berkata, bela diri akan diajarkan cara bela diri yang baik dan benar untuk membunuh lawan. Kalau pendidikan dasar, Vexana, hanya urusan bisnis. Kalau gitu, beri dia pelatihan penuh, kata Devan langsung. Kalau sudah berlatih, tentu saja harus berlatih semua hal yang memungkinkan. Ah, Tuan, apa kamu yakin mau memberikannya pelatihan penuh? Ekspresi aneh terlihat di wajah Vexana. Ya, apa ada masalah? Tanya Devan. Tidak ada masalah sih. Tapi apa mungkin dia mau? Kata Vexana. Aku mau. Namun, saat ini, Linda segera menjawab. Dia sekarang tahu bahwa kalau dirinya ingin menegakkan keadilan, dia harus memiliki kekuatan yang cukup. Oleh karena itu, tidak peduli apa yang diminta Vexana untuk dipelajari, dia harus mempelajarinya. Nona, kenapa kamu tidak mendengarkan dulu apa itu pelatihan penuh sebelum kamu memutuskan? Vexana terkekeh. Tidak perlu. Aku mau mempelajari semuanya. Linda melambaikan tangan kecilnya. Baiklah kalau begitu. Segera panggil Lika dan Riku, kata Vexana pada anak buahnya. Segera. 2 wanita yang sangat mempesona muncul di ruang pelatihan. Penampilan kedua wanita ini sangat menarik. Pakaian di tubuh mereka juga sangat keren. Yang paling penting adalah ketika mereka menggerakkan tangan dan kaki mereka. Itu akan memancarkan aura yang menawan. Setiap gerakan, senyum, dan sorot mata mereka akan membuat orang merasa berdebar-debar. Terutama pria. Melihat kedua wanita ini, akan ada dorongan yang tidak bisa dijelaskan dalam sekejap. Mulai sekarang, kalian berdua akan jadi guru gadis ini. Vexana berkata pada kedua gadis itu. Siap, kakak. Kedua gadis itu membungkuk pada Vexana. Ayo, tunjukkan keahlian kalian dulu, kata Vexana. Melihat sekeliling, tiba-tiba berkata, lupakan saja. Tunjukkan pada Tuan seorang diri saja. Kenapa kamu harus menunjukkannya padaku sendiri? Biarkan mereka menunjukkannya di sini. Devan berkata langsung. Dia juga ingin melihat kemampuan apa yang bisa diajarkan oleh kedua wanita ini pada Linda. Ya, Tuan. Tidak bagus menunjukkan keahlian mereka pada terlalu banyak orang, kata Vexana sambil tersenyum. Iyakah? Oke kalau gitu. Devan berpikir. Aksi seperti apa yang dimiliki kedua wanita ini? Umumnya keahlian unik tidak akan ditampilkan di depan umum. Segera, Devan dibawa ke sebuah ruangan. Kedua gadis itu mulai menunjukkan kemampuan mereka. Setelah melihat apa yang ditunjukkan kedua wanita itu, sudut mulut Devan berkedut. Pantas saja Vexana ingin menunjukkan kemampuan kedua gadis ini padanya seorang diri. Ternyata yang ditunjukkan kedua wanita ini adalah bagaimana cara menyenangkan pria.
Meski kedua wanita ini tidak seprofesional malaikat maut putih, tapi mereka juga berbeda dengan malaikat maut putih. Malaikat maut putih juga sangat menawan. Dia lebih agresif. Sedangkan Rika dan Riku ini, bentuk tubuhnya bersambung.